Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur berkat kemurahan Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami dimampukan untuk melakukannya di sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 2 ayat 15 sampai 18. Ester pasal 2 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Tema renungan kita hari ini adalah jadilah dirimu sendiri. Ketika giliran Ester dipanggil untuk menghadap raja, semua mata memandangnya. Semua orang menyukainya. Tiada yang dapat menandinginya. Akhirnya, Ester pun menjadi ratu. Salah satu sikap yang membuat Ester menarik adalah karena dia tidak bersaing merebut kehormatan. Ketika tiba gilirannya tampil di hadapan raja, dia tidak meminta perhiasan beragam rupa, pakaian mahal, atau riasan tebal untuk menarik hati raja. Ia tampil sebagai diri sendiri, apa adanya di hadapan raja. Kita tidak tahu pasti bagaimana isi hati Ester. Mungkin dia sebenarnya tidak ingin menjadi ratu Persia, seperti gadis-gadis lainnya. Kita juga tidak tahu apakah Ester waktu itu sudah merasakan bahwa tangan Tuhan bekerja di balik semua ini. Namun demikian, dari sikapnya itu, tampak bahwa ia memiliki ketenangan batin yang membuatnya bisa menjadi diri sendiri, apa adanya, sebagaimana Allah menciptakan dia. Selama 12 bulan persiapan, ia teguh bertahan untuk tidak menjadi seperti perempuan-perempuan lain di sekelilingnya. Ester tetap sederhana dan apa adanya. Sebagaimana keadaannya saat datang ke istana, demikianlah ia bertahan selama bulan-bulan persiapan yang berat. Sikap itulah yang mengesankan setiap orang yang mengenal dia. Barangkali kita bertanya, bagaimana saya bisa seperti itu? Sikap sederhana dan rendah hati tak mungkin kita pelajari dari dunia ini. Berlututlah memohon kepada Allah. Mintalah agar Dia menunjukkan apa yang benar-benar bernilai. Berdoalah agar Tuhan melindungi kita dari cara pikir yang dangkal. Setialah membaca firman Tuhan, dan mintalah Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang berkenan kepadanya dalam sikap hati dan kehidupan yang diberikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia mungkin menekan kita untuk tampil dengan cara tertentu agar diterima. Tetapi firman Tuhan menunjukkan bahwa penerimaan sejati datang dari Allah, bukan dari pencitraan atau kepalsuan. Ester mendapatkan kasih karunia
bukan karena ia berusaha menjadi orang lain, melainkan karena ia tampil sederhana dan apa adanya. Begitu juga dengan kita, saat kita hidup tulus, rendah hati, dan setia pada jati diri yang Allah berikan, kasih karunia Tuhan akan nyata. Dengan menjadi diri sendiri di dalam Kristus, kita tidak hanya akan menemukan penerimaan yang sejati, tetapi juga menyadari bahwa hidup kita sedang dipakai untuk rencana Allah yang lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk hidup sesuai firman-Mu dan tampil apa adanya, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Sertailah kami sepanjang hari ini, dan dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita sekalian.